Ada seorang ibu setiap melahirkan bayinya meninggal. Terus begitu sampai 6 kali. Dari sekian banyak rintangan dalam melahirkan anak, Allah itu masih memberikan ibu ini hidup. Apa sebabnya ya? Ya, manusia itu tidak tahu sebagai manusia karena keterbatasan cara berpikir nalarnya, sehingga tidak tahu kalau Allah itu masih sayang. Makanya diberikan kesempatan hidup. Seorang yang keguguran itu karena 2 hal. Marah pada suami, marah pada orang tua. Hanya itu saja. Ini sebagian orang kurang tahu. Kalau masih tetap marah pada suami, sering marah-marah pada suami, marah pada orang tua, ya terus bayinya akan meninggal. Kalau penyebabnya itu dari akhlak, ya akhlak harus diperbaiki. Kalau masih balita itu ada hubungannya dengan ayah ibunya. Kalau ayah ibunya akhlaknya kurang bagus, keduanya balita akan sering sakit-sakitan. Jadi kalau balita itu sakit kulit, itu akibat dari ilmu yang diturunkan. Misalnya kakek neneknya itu punya ilmu baca ini untuk keselamatan, ya itu kadang-kadang yang diturunkan itu anaknya belum tahu, tidak bilang-bilang, itu bisa. Jadi cara mengatasinya harus dilepas. Gatal-gatal itu kan ilmu ya. Di situ ada ulat. Allah mengizinkan ulat itu bersarang di situ ya karena bacaan tadi, karena ilmu tadi. Jadi kalau baca-baca itu ya niatnya karena Allah, ya sudah gitu aja, titik. Jangan untuk sesuatu. Misalnya baca ini supaya selamat, baca ini supaya rezeki lancar, bukan itu. Baca Quran niatnya karena Allah. Galak sama suami menyebabkan muntah darah. Kedukun juga menyebabkan muntah darah. Sesak nafas itu banyak ragamnya, tapi salah satunya adalah jengkel yang disimpan. Jengkel sama suami tapi diam nanti bisa menyebabkan sesak nafas. Jengkel yang dikeluarkan menyebabkan jantung koroner. Kalau sudah sampai ke kuotanya pasti akan terjadi. Kalau tidak di dunia ya nanti di akhirat. Kecuali kalau bertobat tidak akan kena di dunia ataupun di akhirat. Jengkel, marah itu manusiawi, tapi cara menyikapinya bukan dengan cara marah-marah, bukan dengan cara jengkel, tapi harus sabar, harus musyawarah. Memang manusia itu banyak salah dan dosa, tetapi kalau kita ingin belajar jadi orang yang takwa, harusnya punya patokan ilmunya. Ada Quran, Sunnah, hadis, banyak ilmunya. Jadi harus ada patokannya. Jadi ngerti nanti, oh aku nggak boleh marah, nggak boleh ngejek, nggak boleh fitnah. Jadi supaya orang itu tidak jengkel, aku nggak boleh ngomong yang pedas-pedas gitu. Jadi kalau tidak boleh memfitnah, kalau ada berita-berita yang kurang bagus atau belum dicek kebenarannya, tidak usah disampaikan, nanti jadi fitnah. Meskipun seorang ustadz pun kalau ilmunya itu hanya hafalan, belum dia praktekkan, dia akan menjadi fitnah nanti. Jadi ilmu itu bukan sekedar didapat saja, tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mencari, terus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang jelas ya, Allah itu tidak pernah berbuat zalim terhadap hambanya. Seperti di video kemarin itu kan keterangannya dalam surat At-Taubah, manusia itu diuji dalam setahun itu 1 atau 2, tidak lebih dari itu. Misalnya dicaci maki oleh orang dalam 1 tahun 1 kali, sakit juga 1 kali, berarti sudah cukup, itu termasuk ujian, bukan termasuk teguran.
Jadi kalau sering dicaci maki orang, bahkan setiap hari, itu bukan ujian tapi teguran dari Allah untuk memperbaiki agar omongannya tidak menjengkelkan orang. Kalau omongannya itu pedas, menjengkelkan orang, ya orang jengkel nanti jadi dicaci maki. Jadi harus tahu bedanya. Pokoknya 1 tahun itu diuji 1 atau 2, tidak lebih dari 2. Ya kalau orang itu akhlaknya baik, kemungkinan besar akan sehat. Jadi kalau orang sering sakit-sakitan, itu bukan dari makanan saja, bisa juga dari akhlak. Sebagian besar memang penyakit itu penyebabnya dari akhlak yang kurang baik. Zaman sekarang ini kan banyak makanan yang mengandung pengawet ya. Sebenarnya tidak usah ditakuti. Nggak apa-apa makan makanan yang mengandung pengawet, asalkan porsinya tuh jangan berlebih. Setiap hari makan asalkan porsinya tidak berlebih. Kan sekarang itu ada yang model mukbang itu ya. Mukbang itu makan sebesar itu, kalau dimakan setiap hari nanti efeknya ya kena penyakit. Jadi kalau orang itu sakit jangan dicurigai, oh ini akhlaknya buruk, ya bisa juga efek dari makanan atau dari masa mudanya dulu yang sering melakukan maksiat terhadap Allah. Jadi harus sesuai ya. Kalau orang mengatakan selama ini kan saya sudah mengatakan sesuatu yang benar, tidak pernah menyakiti, lesan saya ini selalu mengatakan yang bagus-bagus, tidak menyakiti hati orang loh. Mengapa kok sariawan? Ya itu kan di lesan, di hati apa seperti itu. Yang menilai hati kita ini Allah, jadi yang tahu hanya Allah. Ini untuk kita ya, saya tidak menasihati orang, saya menasihati untuk diri saya sendiri juga begitu. Jadi kalau lesannya itu sudah baik, usahakan hatinya juga baik. Kalau lesannya tuh tidak menyakiti orang, ya hatinya juga jangan menjelek-jelekan orang, ya harus sama. Jadi jangan merasa di luar ini sudah berbuat baik, tidak pernah menyakiti hati orang, ucapannya selalu bagus, tapi hatinya yang selalu menjelek-jelekan orang mukmin, nanti efeknya ya sariawan. Harus ingat itu. Jadi hati dan ucapan itu harus sama. Kalau hatinya sering menjelek-jelekan itu pasti kena sariawan. Ini ada kisah ya, seorang ayah yang temperamental terhadap balitanya. Ketika putra putrinya itu sudah dewasa, beliau itu diperlakukan seperti itu juga. Putranya adaptasinya juga seperti itu. Kan dulu contohnya seperti itu, kejam, kasar, suka marah-marah. Nah, ketika diperlakukan seperti itu oleh putra-putrinya, beliau itu jadi sadar. Beliau bisa berpikir seperti itu. Nah, itulah hidayah. Hidayah harus dilakukan, dikerjakan terus. Hidayah kalau dikerjakan terus, jadilah turunlah rahmat. Rahmat itulah nanti kalau nanti dikerjakan, hidayah, rahmat diberikan terus, nanti suatu ketika akan menjadi hikmah. Nggak perlu sebenarnya sesuatu masalah itu diselesaikan dengan marah, nggak perlu. Allah itu sudah memberi petunjuk dalam Al-Quran, wasyawirhum itu bermusyawarahlah, harus dimusyawarahkan. Kalau ada sesuatu yang tidak mengenakan itu harus dimusyawarahkan. Jadi tidak perlu dengan marah-marah atau jengkel.